Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Novia LPG, sahabat assembler. Kali ini saya akan coba untuk memberitahukan bagaimana cara untuk memasukkan sebuah 3D ataupun dua dimensi ke dalam scene yang atau project yang akan kita buat. Ini langkah-langkah sederhananya. Kita nanti akan coba gunakan pintasan ya, pintasan shortcut keyboard. Jadi ini adalah salah satu trik agar kita bisa lebih cepat untuk membuat sebuah project. Langsung saja kita ke videonya. Saya sudah tampilkan, ini adalah assembler studio yang saya miliki ya. Kita coba buat project baru dengan klik plus satu saja ya. Nah ini dia akan prepare dulu, menunggu scene-nya. Nah ini sudah jadi ya. Nah di langkah awal ini di video saya sebelumnya kita sudah mengenalkan apa-apa yang ada dalam scene ini, apa yang ada dalam panel ini, dalam lembar kerja assembler ini, sehingga di pertemuan kali ini kita akan coba untuk menambahkan aset-aset tersebut. Mulai dari yang pertama, aset 3D-nya terlebih dahulu. Kita buka aset 3D-nya, kita klik saja, kemudian kita pilih aset yang akan kita masukkan. Nah, di sini saya akan coba memasukkan alasnya dulu ya, bawahnya dulu. Maksudnya di atas benda-benda yang ingin kita tampilkan itu kita bikin tanahnya dulu ya. Tanahnya seperti itu. Jadi saya pilih yang village landscape ini. Coba di village landscape ini ada ini bagian yang ini ya, yang warna hijau ini biasa yang saya gunakan karena ini yang polos ya. Kalau kita klik dia akan langsung tampil seperti ini. Tapi kalau kita zoom nih ya, kalau kita zoom tampilannya seperti ini, masih melayang di atas grid ini ya. Nah, jadi inilah fungsinya, kita harus membuat tampilannya menjadi enak dilihat nanti oleh siswa. Bagaimana caranya? Yang pertama kita gunakan move. Move ini untuk menaikkan, menurunkan atau menaikkan, ataupun geser kanan, geser kiri ya. Atau kita ingin maju mundur seperti ini. Itu untuk yang move ya. Nah, untuk yang rotate ini kalau kalian ingin mengubah rotasinya ya. Misalnya mau agak dimiringin sedikit ya, atau agak begini ya, sesuaikan. Misalnya jungkir balik begini ya, itu untuk merotate. Tapi saya kembalikan dulu karena kita tidak ingin merotate ini. Jadi benda-benda yang harus kita rotate itu ada beberapa benda yang harus kita rotate juga. Nah, untuk scale ini kalau kita mau memperbesar benda ini atau mengecilkannya, nah sesuai dengan info yang saya berikan di awal tadi, kita akan coba gunakan shortcut key-nya ini, keyboard shortcut-nya ini ya, agar kalian terbiasa menggunakan keyboard shortcut itu lebih cepat ya, lebih cepat. Jadi W untuk move, E untuk rotate, dan R untuk resize, F untuk focus. Nah begini. Jadi ketika kita sudah klik benda yang 3D itu, kita tinggal klik R itu kalau kita mau membesarkan atau mengecilkan. Jadi ketika kita klik R ya, itu secara otomatis ini akan tampil yang bentuk kotak seperti ini. Tapi kalau kita klik W, nah jadinya seperti ini. Move, dia pindah ke move. Move ini untuk geser kanan kiri tadi ya, geser kanan kiri atau atas bawah. Nah coba saya move ini, saya coba seperti ini. Nah kira-kira seperti ini ya. Kalau kita lihat sudah dikit lagi, turun sedikit. Nah begini, ini sudah pas. Kemudian kita bisa geser lagi ke depan, seperti ini, pelan-pelan. Nah, geser lagi ke depan seperti ini. Oke, cukup. Kenapa harus di front ini ya? Kenapa harus di front? Karena saya putar dulu ya. Begini set, kita zoom. Karena nanti ketika assembler ini sudah jadi, sudah terlihat, itu otomatis si kamera itu akan tampil di sini ya. Fokus kamera itu akan tampil ke sini. Jadi
harus kita taruh di bagian sini, benar-benar kita pasin di depan aset kita itu agar nanti tidak terlihat jauh. Kalau kita taruh di belakang nanti kameranya jauh, jadi si peserta didik itu nanti harus zoom dulu, dia harus nge-zoom dulu, agak ribet kalau bagi anak-anak yang baru mulai ya. Jadi harus benar-benar kita perhatikan sebelum kita memberikan aset-aset yang lain, kita taruh dulu di bagian front ini ya, pas rata tengah ini ya. Jadi ini kameranya lah hanya nanti di sini begitu. Kemudian yang selanjutnya itu tadi kalau scale, kalau mengenai rotate udah kita aplikasikan tadi ya, rotate ya, miring-miring tadi. Kemudian untuk fokus, terkadang kita sudah seperti ini ya, sudah terlalu menggeser seperti ini, kita geser-geser seperti ini agak susah. Agar lebih cepat kita dalam membuat sebuah project, kita tekan saja F, itu langsung dia ke fokus ke tengah. Nah inilah tampilan ketika kita baru lihat, nah di fokus ini ya, jadi fokus ini. Maka kalau misalnya tidak pas di frontnya tadi, maka dia akan terlalu jauh begitu. Nah itu mengenai shortcut keyboardnya ya. Nah untuk di bagian sini satu 3D ini punya yang namanya ini masing-masing, pengaturan masing-masing, mulai dari namanya ya, nama, kemudian posisinya, rotasi, size-nya, kemudian di sini ada juga custom interaksi ya, interactionnya atau interactivity kalau kita kenal dalam assembler ini. Mulai dari nama ini harus kita ganti ya, misalnya ini tanah gitu ya, kita kasih nama tanah karena ini sangat penting. Pembiasaan kita dalam membuat nama ini ketika kita membuat interactivity nanti akan lebih mempermudah kalau kita sudah tahu namanya. Karena di dalam objek-objek 3D dan juga objek-objek lain ini masih menggunakan bahasa Inggris yang mungkin kita akan nanti kesulitan aset itu apa namanya gitu ya. Jadi perlu kita ubah namanya. Kemudian untuk posisi ini posisi X ya. Ini kalau kita geser-geser otomatis dia berubah ya, berubah. Ini untuk kiri kanan ya, untuk posisi yang X. Kemudian posisi yang Y ini untuk yang bagian atas bawah nih ya. Ini atas bawah nih ya, seperti ini. Ini bagian Y. Kemudian untuk Z ini bagian depan belakangnya, bagian ke depan dan belakangnya. Nah untuk rotasi ini dibikin 0 semua karena memang rotasinya 0 ya. Untuk kalau kalian mau rubah rotasinya juga boleh, misalnya kita klikkan angka 1 otomatis dia langsung agak miring begitu ya, agak miring. Nah untuk size ini besar kecilnya ya, misalnya saya tambahkan jadi 4 misalnya, jadi dia akan melebar seperti ini. Kalau kita lihat dari atas jadinya seperti ini. Nah, ini dari bawah ya, saya geser dulu coba. Nah seperti ini. Nah lihat dari atas jadi dia agak lebih lebar. Kalau kita cuman bikin 2 tadi dia kecil ya, seperti ini. Nah tapi kalau kita mau bikin dia panjang bisa klikkan 4 misalnya, sesuaikan. Ini untuk yang Y nya untuk ketebalan ke atasnya ya, ketebalan di atasnya. Kalau Z ini untuk lebar depan belakangnya, kalau kita bikin 4 lagi ini jadi lebar banget ya. Ini seperti ini. Saya bikin 2 dulu, kembali lagi ke 2 seperti ini. Waduh kok malah 24. Nah seperti ini. Nah untuk yang Y ini ketebalan yang Y ini kalau kita buat seperti ini, kita ingin lihat cek ketebalannya ya. Tadi kan 1,6 kita bikin 3, maka dia akan jadi lebih tebal nih ya, lebih tebal dari yang tadi. Jadi kita selesaikan dulu, kita apa namanya, kembalikan lagi. Ini adalah contoh satu aset awal yang bisa kalian gunakan untuk frontnya tadi di sini ya. Pengaturan dasar dari project yang akan kalian buat ini adalah dasar-dasarnya ketika kalian ingin membuat sebuah project. Jadi yang pertama adalah kebiasaan ya, kebiasaan kalian dalam memencet tombol R, tombol E, tombol W ataupun fokus seperti ini. Nah ya, kemudian kalian menggerak-gerakkan mouse-nya itu harus kalian latih, tidak hanya cukup 1 hari ya, benar-benar kalian biasakan. Di awal memang agak kesulitan pasti karena kita tidak terbiasa, terutama dalam hal menggeser-geser aset ini. Nah ini adalah trik yang admin bisa berikan ya. Tekan kontrol dan juga
klik mouse sebelah kanan, kemudian kalian geser-geser begini, itu kalau kalian ingin melihat bagian kanan, kiri, atas, bawah, ya bagian kiri, atas, bawah seperti ini, itu tekan kontrol dan juga klik kanan mouse, itu akan seperti ini. Tapi dia tetap fokus di tengah. Mau kalian putar-putar begini, dia tetap fokus ke tengah, ya. Itu untuk kontrol. Kalau kalian ingin menggeser kanan atau kiri, itu kalian bisa tekan ALT, ya, tekan ALT-nya baru klik kanan mouse, baru digeser seperti ini nih. Nih ya. Nih. Gitu. Jadi perbedaan antara kontrol dan juga ALT ini. Gitu ya. Nah, kalau kalian ingin melihat bagian atas, berarti tekan kontrol kemudian kalian geser ke atas, tarik ke arah atas, atau bagian bawah nih kalian lihat nih ya. Begitu. Jadi ada di kontrol dan juga ALT pada keyboard kalian. Nah, itu ya. Jadi salah satu aset yang dasar-dasar sekali yang bisa kalian coba-coba di rumah untuk membuat sebuah 3D. Mungkin di lain kesempatan kita akan buat project yang lebih lengkap lagi. Kalau ini baru 3D ya. Nanti kita akan coba bagaimana memasukkan image, bagaimana memasukkan teks, dan juga bagaimana memasukkan sebuah video. Seperti itu ya. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, subscribe dulu dan jangan lupa aktifkan loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.